masuk selalu dengan nyaman ya. Kalau Ibu boleh tahu siapa nih namanya nak? Perkenalkan Bu, nama saya Krisna Talita Bernard Simanjuntak dari kelas 11. Nah, jadi sebelum kesini, nanti anak Ibu dari mana? Saya baru keluar dari kelas Ibu. Oh, dari kelas. Berarti belum sempat ke kantin ya nak? Belum. Oke, nanti habis dari sini bisa kantin dulu ya. Boleh. Tadi belajar apa tadi? Tadi belajar sosiologis Ibu. Sosiologi. Gimana dari pelajarannya, menyenangkan? Cukup menyenangkan Bu, karena kan belajar di sosial. Ya juga kalau gitu. Nah, anak Ibu gimana nih kabarnya hari ini? Kabar saya cukup sehat sih Bu, cukup sehat. Tadi ya kan belum makan ke kantin Bu, jadi agak lama. Kalau begitu, anak Ibu sebelumnya sudah pernah konseling? Baru kali ini Bu, baru pertama kali. Kalau begitu izinkan Ibu untuk jelasin ya. Konselor itu seperti itu sekarang nih, Ibu sebagai konselor akan membantu anak Ibu untuk mencari solusi nih, apa dari permasalahan anak Ibu yang ceritakan hari ini. Nah, anak Ibu tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahannya, karena terjamin kerahasiaannya. Anak Ibu dan anak Ibu yang tahu akan permasalahan anak Ibu hari ini. Oke, Ibu berharap anak Ibu nanti menyampaikan permasalahannya secara terbuka ya nak, tanpa ada ditutup-tutupi. Maka anak Ibu paham. Dan juga konseling hari ini terbatas waktunya 30 menit kalau nggak salah. Karena waktu istirahat kita juga terbatas kan. Apakah anak Ibu siap? Bersedia. Oke, kalau begitu apa yang mau kita bahas hari ini? Kalau boleh jujur sih Bu, saya akhir-akhir ini merasa sangat malas sekali untuk belajar Bu. Mungkin langsung belajar ya nak. Kalau misalnya kamu ceritakan lebih lanjut? Sebenarnya sih Bu, ini kejadiannya dari 3 minggu lalu ya Bu. Itu kayak belum belajar tuh masih kayak capek, terus kayak apa-apa kayak nengok tugas tuh malas banget pokoknya. Lihatnya udah malas mendengar tugas itu saya udah kayak pusing langsung. Kalau boleh tahu biasanya rasa capek itu datangnya kapan? Datangnya tuh pas dengar tugas tuh udah capek lagi buat saya. Kalau saya dari rentang waktu 3 minggu itu sih, 3 minggu lalu. Nanti belajar itu bisa menjadi beban ya buat kamu? Iya Bu, soalnya kalau saya tuh kayak capek banget Bu. Ibu mengerti pasti capek melakukan sesuatu tapi tidak ada motivasi dalam dirinya. Benar kali tuh Bu, saya tuh kayak merasa pengen nunda aja Bu kalau udah dengar tugasnya Bu. Ibu paham dengan perasaan kamu, nah pasti berat sih melawan hal itu semua setiap hari. Nah jadi Ibu pahami sekarang, kamu tahu belajar itu penting buat kamu, tapi motivasi belajar itu hilang ya nak. Iya benar sekali Bu. Jadi yang Ibu pahami, kamu mengerti belajar itu penting buat kamu, tapi motivasi belajar itu hilang ya nak. Ya benar sekali, saya ngerti kok belajar itu bagus untuk saya, tapi saya kayak lebih memilih sekarang tuh main HP, terus juga rebahan, kayak lebih nikmat aja gitu rasanya. Jadi selain motivasi kamu hilang, fokus kamu juga mulai terganggu ya nak. Iya Bu, saya gampang banget terganggu fokus saya. Nah kalau Ibu boleh tahu, biasanya di momen apa sih kamu merasakan malas belajar? Biasanya pas mau komen di kasih tugas sih Bu, pas tugas itu kan banyak tuh Bu, jadi kayak merasa malas sekali ngerjainnya gitu loh. Jadi kamu sudah punya tugas banyak, kamu merasakan kewalahan ya nak? Iya Bu, lelah banget rasanya Bu. Nah setelah hal itu kamu rasakan, apa yang biasanya kamu lakukan? Jujur sih Bu, sebenarnya saya lakukan itu lebih kayak lampiaskan ke HP sih. Saya kayak dengan sosmed sampai saya lupa dengan pikiran tersebut. Jadi kamu mengalihkan perasaan itu ke bermain HP, seperti itu nak? Iya benar sekali. Nah kalau Ibu boleh tahu nih, apakah kamu pernah merasa semangat belajar sebelumnya? Untuk semangat belajar itu pasti ada sebelumnya Bu. Mungkin dari semester lalu saya semangat rajin-rajin banget orangnya, banyak tugas rajin, sering ngejawab pertanyaan guru, kayak banyak loh guys saya. Nah menurut kamu nih, apa perbedaan semangat belajar kamu dengan sekarang? Kalau dulu tuh saya sama-sama aktif sih Bu, kayak kalau nggak tugas langsung kerjakan, semangat banget kalau dikasih tugas kan kita lebih aja bisa membuka pemikiran. Nah sedangkan kalau sekarang tuh kayak aduh capeknya tuh malas banget lah Bu, kalau dengar tugas tuh kayak udah enak gitu, bawahnya kayak malas, pengen perubahan, pengen ngelakuin hal yang lain aja. Jadi Ibu dengar kamu merasa enak ya dengan tugas-tugas yang banyak. Nah kalau Ibu boleh tahu, apakah ada dari tuntutan dari luar? Sebenarnya ada beberapa tuntutan orang tua ya Bu, kalau dari luar ya Bu, itu pasti wajib lah sebagai kita anak.
Jadi kamu bilang tuntutan dari orang tua. Kalau ibu boleh tahu seperti apa tuntutannya nak? Tuntutan orang tua tuh Bu, sebenarnya kan ya orang tua kan sudah memberikan kita lah Bu kebutuhan kita, tapi semenjak 3 minggu yang lalu ketika nilai saya anjlok itu tiba-tiba orang tua saya kayak nuntutnya kayak kamu tuh kenapa sih nggak bisa kayak anak tetangga, saya dibanding-bandingin Bu sama teman-teman saya yang lain, jadi kayak merasa ngapain belajar kalau ujung-ujungnya sekalinya gagal kok malah langsung direndahkan gitu sih Bu. Bagaimana nih perasaan kamu sejak dibanding-bandingkan itu? Sedih terus gara-gara itu saya kayak kesal sama diri sendiri, kenapa sih bisa gagal gitu loh, kenapa bisa kecewain orang tua, kira gitu sih. Jadi hal itu semua bisa mengurangi kepercayaan diri kamu ya nak. Jadi sekarang kamu motivasi kamu belajar lebih berkurang. Ya betul sekali. Baik, nah ibu mau mengajak kamu nih untuk melakukan latihan kecil-kecilan. Nah, supaya kamu bisa paham nih situasi belajar kamu lebih tenang. Apakah kamu bersedia? Sendiri. Oke, kalau begitu coba kamu duduk dengan nyaman dan kamu tutup mata kamu nak. Oke, kamu tarik nafas perlahan, lalu buang, dan bayangkan kamu sedang berada di ruang belajar kamu di rumah. Bagaimana perasaan kamu? Masih sedikit berat sih Bu. Nah, sekarang kamu bayangkan di meja depan kamu ada satu tugas yang akan kamu kerjakan, tetapi bukan sekaligus semuanya. Apa yang kamu rasakan? Sedikit ringan sih Bu. Nah, baik, sekarang kamu bayangkan nih, kamu mulai membaca tugas itu selama 5 menit. Tetapi kamu tidak perlu memikirkan nilai akhir ataupun hasilnya nanti. Kamu hanya membaca dan memahaminya saja. Bagaimana nak? Saya merasa agak lebih tenang sih Bu. Oke, bagus. Sekarang bayangkan nih, setelah 5 menit tadi, kamu berhasil menyelesaikan satu bagian kecil dari tugas kamu tadi. Bagaimana? Apakah lebih tenang? Lebih tenang dan lebih ringan Bu. Oke. Nah, kamu bisa buka mata kamu nak. Nah, berarti kamu bukan tidak mampu, tetapi kamu mampu melakukannya, tetapi harus sedikit demi sedikit. Apa kamu mengerti? Mengerti Bu. Ya. Baik, mulai sekarang ketika kamu melihat tugas yang banyak nih nak, kamu bisa fokus terlebih dahulu sama satu tugas dan mulai mengambil hal kecil terlebih dahulu ke depannya. Apakah bisa? Pastinya bisa sih, karena tadi setelah sama kami pegang tadi, saya merasa lebih ringan dan juga lebih nyaman lah untuk melakukan tugas tadi. Oke, ibu senang mendengarnya. Nah, ibu mau tanya nih, kalau kondisi motivasi belajar kamu rendah ini terus berlanjut, bagaimana kamu ke depannya? Pastinya nilai saya bakal lebih anjlok dan lebih mengecewakan sih, dan pasti saya tidak melakukan hal tersebut. Pasti itu akan semakin membuat kamu tertekan karena Iya benar sekali. kalau kamu jujur nih sama diri kamu sendiri, kamu ingin seperti apa ke depannya? Kalau jujur pada diri saya sendiri, pastinya saya ingin kembali lagi dengan diri saya yang dulu sih Bu. Ketika saya masih rajin, dan saya mendapatkan pencapaian yang tinggi dan membanggakan orang sekitar saya dan terutama pada diri saya sendiri. Setelah ibu mendengar cerita kamu hari ini, dapat ibu simpulkan bahwa kamu bukan merasa belajar, nah, tetapi adanya kelelahan dari diri kamu. Dan juga motivasi belajar kamu yang berkurang, itu bukan karena kamu nggak mampu, tetapi banyaknya tuntutan dari luar. Apakah seperti itu? Benar sekali Bu. Oke, tadi kita sudah, kamu sudah tahu nih apa yang menjadi kendala kamu hari ini dan bagaimana solusinya. Nah ibu, kalau ibu boleh tahu, ke depannya nih, kamu mau merencanakan apa? Dari hasil hari ini sih Bu, kayaknya seperti yang Bu bilang Bu, saya bakalan ambil tahap dari kecil ke kecil Bu. Jadi saya akan langsung tugas saya yang diberikan oleh guru, dan saya bakalan berusaha untuk kembali ke masa saya sebelumnya. Oke, ibu berharap kamu bisa melakukannya ya nak. Terasa nih sesi konseling kita sudah berakhir hari ini, dan juga kita sudah mau masuk kelas ya kan nak, ya sudah mau selesai istirahatnya. Dan teman kita hari ini tidak berakhir sampai sini saja, tetapi ada teman selanjutnya minggu depan. Apakah anak ibu bersedia? Bersedia Bu, karena setelah sesi konseling ini saya merasa lebih lega sih Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Dan kalau begitu sampai jumpa minggu depan ya nak. Oke Bu.